mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang soleh dan solehah. Siang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian tadi istirahat, yuk kita lanjutkan kembali kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut, kita tepuk 1, 2, 3, 4 dulu ya. Masih ingat kan? Masih. Siap ya, yang kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Mantap. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kegiatan kita hari ini adalah akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau dulu kan di kelas-kelas tertulis peraturan kelas, kayak gitu kan. Nah sekarang kita ganti. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah supaya kamu memahaminya, coba jawab pertanyaan Pak Guru ya. Saya tanya pada John. John, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Apa John? Untuk keselamatan. Bagus. Jadi kita memakai helm ini untuk keselamatan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Siapa yang mau menjawab? Ya, apa jawabannya Jihan? Ya, untuk kesehatan atau keselamatan. Betul sekali. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Kalau kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, kita yakin bahwa menggunakan helm ini demi keselamatan kita, untuk keselamatan kita. Kalau kita menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat, kita itu yakin ini semua demi keselamatan dan demi kesehatan kita. Kita harus percaya itu. Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwa di sekolah kita atau di kelas kita itu mempunyai aturan-aturan. Tapi barang tentu kalau yang namanya peraturan, jika dilanggar itu pasti akan mendapatkan hukuman. Bagus. Nah makanya kita bukan buat peraturan kelas, tapi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan kita buat nanti, yang akan kita jadikan pedoman untuk cita-cita mengenai impian kelas kita.
Tentunya kalian pasti memiliki impian kelas. Punya impian kelas apa tidak? Punya impian kelas apa tidak? Siapa yang punya impian kelas? Melaksanakan piket. Dari sini impian kelas. Ya apa? Bagus, pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Dari kelompok sini belum jawab. Siapa yang punya impian kelas? John, apa John? Tidak makan saat jam pelajaran. Tepuk tangan semuanya, jawabannya bagus banget. Terima kasih. Untuk mencapai impian kelas, kita harus mempunyai yang namanya keyakinan kelas. Nah, pada hari ini kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Pak Guru punya stick note ya, ini nanti Pak Guru bagikan. Nanti silakan kamu punya keyakinan kelas apa, silakan nanti ditulis. Kalian bisa diskusi dengan teman sebangku tentang keyakinan kelas kalian yang ingin kalian tulis. Dan nanti setelah ditulis, itu nanti kalian maju satu-satu untuk menempelkan di sini. Nih, ada 1, 2, 3, nanti ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Paham? Nah, sekarang silakan ditulis keyakinan kelasnya apa. Bisa diskusi dulu sama teman sebangku. Kira-kira mau keyakinan kelas apa yang akan ditulis? Ya sudah. Silakan kalau sudah diskusi nanti bisa ditulis ya. Pakai ballpoint ya. Sudah anak-anakku? Nah, sekarang dari keyakinan yang telah kalian tulis, silakan kalian tempelkan di sini. Nanti di sini kelompok sana, terus yang di sini kelompok yang di sini, yang 3 ini. Paham? Paham? Rasanya nempelnya paham? Oke, silakan dimulai dari sini. Kelompok ditempelkan. Nah, sekarang sudah jadi ya tentang keyakinan kelas kita. Nah, Pak Guru minta 1 siswa putra dan 1 siswi putri untuk membacakan keyakinan kelas yang telah kalian tulis. Dan nanti tentunya akan kita sepakati bersama. Untuk siswa putra, tolong saya minta dibacakan Mas John. Bacakan Mas John di sini. Silakan Mas John dibacakan. 1. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Mengerjakan PR di rumah. Menjaga keamanan. Melaksanakan piket. Bisa dibaca, dilanjutkan sampai sini Mas John. Nanti yang ini untuk siswa putri ya. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Budayakan 5M. Budayakan 5S. Hidup rukun. Hidup rukun. Terima kasih Mas John. Silahkan duduk. Nah,
kita harus meyakini tentang keyakinan kelas kita, dan kita harus menyepakati tentang keyakinan kelas kita yang telah kalian tulis di sini. Setuju? Oke, terima kasih. Contohnya tadi di situ kamu menulis berkata sopan. Nah, berarti nanti kamu dengan Pak Guru harus berbicara dengan kata-kata yang sopan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian dengan teman juga harus saling berkomunikasi dengan kata-kata yang sopan. Paham? Dan kemudian di sini ada lagi kesepakatan kelas kita mengerjakan PR di rumah. Kalian harus sepakat bahwa mengerjakan PR itu harus di rumah. Namanya juga PR, pekerjaan rumah. Tidak boleh kalian mengerjakan PR di sekolah. Sepakat? Kemudian contoh lagi tadi kalian menulis di situ kelas yang bersih dan nyaman. Nah, kalau kita pengen kelas bersih dan nyaman, secara otomatis kalian harus melaksanakan tugas piket. Kalian harus melaksanakan tugas piket, dan tugas piketnya itu harus serius, harus nyapunya yang bersih, ngepelnya yang bersih. Biar apa? Biar kelas kita nyaman. Nah, itu contohnya. Silakan nanti semua anak maju ke depan ya. Untuk apa? Untuk menandatangani tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Jadi nanti semuanya tanda tangan, Pak Guru juga tanda tangan. Ya, nanti kalian tanda tangan di sini ya. Dikasih nama, misalnya Aurel, tulis Aurel, tanda tangan. Ya, seperti itu, paham? Ya, silakan bisa dimulai dari Mas Erdi. Ini Mas, tuh. Selanjutnya terima kasih ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Berarti mulai sekarang semua siswa dan Pak Guru kita semua harus meyakini keyakinan kelas kita, dan semoga kelas kita ini mencapai kelas impian kita, dan mudah-mudahan semuanya ya, baik Pak Guru atau kalian itu bisa melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat dan telah kita sepakati bersama. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, biar kita lebih semangat, kita tepuk 1, 2, 3, 4 dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalijulang 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri Kalijulang 1. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan, dan alhamdulillah panjenengan semua bisa menghadiri undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Merlina SPD dan saya sendiri Agus Samsul Rahman. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, izinkan saya membawakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Merlina SPD dan nanti bergantian dengan saya, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Pani Indriani SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Merlina SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya dan Pak Agus akan mendiseminasikan budaya positif. Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini yaitu adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan kemarin kita ambil keyakinan kelas. Tolak ukur yang akan dilakukan yaitu adalah murid mampu membuat kesepakatan bersama dengan guru untuk dijadikan keyakinan kelas yang ditaati oleh semua warga kelas masing-masing. Nanti murid juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses pembelajaran. Nanti kita bisa mempraktekkan dengan budaya positif ini. Lini masa yang akan dilakukan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil belajar Pancasila, dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. Yang kedua, yang akan kami lakukan, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Namun, semua yang kita lakukan nanti butuh yang namanya dukungan dari semua elemen warga sekolah. Di antaranya adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta orang tua dalam membiasakan budaya positif. Dalam melakukan budaya positif itu mudah, tapi harus selalu kontinu tadi ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan tentunya ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang berpihak pada murid. Nah, yang akan dibahas di diseminasi ini yaitu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita merubah paradigma lama dengan paradigma baru ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sebelahnya ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui.
Nah, di sini kita harus berubah paradigma kita yang lama menjadi berkonsep ke profil belajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru itu nanti dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya itu adalah setiap siswa nantinya akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan tahap pembelajaran perkembangan mereka. Nah, di sini paradigma yang akan kita lakukan adalah merubahnya dengan paradigma baru. Kegiatannya bisa kita lakukan dengan mengepalkan tangan kita ya. Nah, di sini ada sebuah aktivitas, ada A dan B. A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Sobeklah secarcik kertas, nanti tuliskan benda sesuai yang sangat berharga untuk Anda, tuliskan. Nanti letakkan di salah satu tangan Anda. Genggamlah benda tersebut, kemudian dengan segala upaya daya, buatlah sebuah kepalan yang sangat kuat untuk tidak bisa dibuka oleh siapapun. Nanti teman B-nya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka benda tersebut. Bisa dilakukan dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja deh, biar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Nah, kita bayangkan kepalan kita ditaruh benda yang sangat berharga. Kemudian Anda ingin membukanya, Bapak Ibu ingin membukanya orang lain. Nah, apakah akan dibuka atau tidak kepalan tersebut? Itu tergantung dari si pemilik tangan tersebut. Apakah akan terbujuk oleh si teman B? Apakah takut karena diancam atau menghardik atau dengan rayuan kita disuap juga kita mau? Tergantung pada diri kita sendiri. Nah, itulah peserta didik. Kita memaksa peserta didik itu untuk membuka pengetahuan mereka. Kita paksa biar mereka paham apa yang kita pengen. Itu kalau anak tersebut tidak mau untuk membukanya, itu tidak akan bisa. Makanya semua kontrol itu ada pada si yang pemegang tangan tersebut. Caranya gimana? Kita sebagai guru harus merayunya agar terus terbuka. Makanya butuh kesabaran dalam mendidik peserta didik. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Apakah harus dirubah atau tidak? Nah, inilah mengubah paradigma stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya apa? Kita sering melakukan yang namanya stimulus respon ya. Kita meminta anak melakukan A, mereka harus mengikuti. Namun, sekarang sudah ada teori baru pendekatan kontrol atau pilihan. Jadi, semuanya terserah apa kata siswa. Tetapi masih dalam bimbingan Bapak Ibu guru. Contohnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pikir anak harus pintar A. Nah, tapi mereka belum mampu. Nah, kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita suka lupa bahwa kita menghardik anak yang bisa berbuat salah. Kamu salah, kamu ini. Nah, harusnya itu kita ganti menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ditanyakan dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Jangan melakukan hal itu adalah salah. Karena di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia bisa memukul temannya? Pasti ada tujuannya. Mungkin karena dia ingin membela diri kayak gitu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
berarti dikontrol oleh orang lain. Tetapi sekarang kita rubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Siswa berarti mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo kamu lakukan ini, kalau tidak kamu akan seperti ini. Nah, hal seperti itu juga termasuk adalah stimulus respon. Kita pengennya anak apa kata kita sendiri, Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang bukan lagi, tapi diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, mereka kita berajak kolaborasi supaya bisa menciptakan pilihan-pilihan baru yang tidak membuat mereka merasa dipaksa. Berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Yuk, siapa yang kuat menang, yuk siapa yang itu kalah. Nah, itu dirubah menjadi pola pikir kita menang, dan menang. Seperti itu. Lanjut, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Ya, jadi hukuman dan hadiah itu ingin dihapuskan dalam budaya positif. Disiplin juga mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh dari disiplin positif adalah saling menghormati, mengidentifikasi keyakinan, komunikasi yang efektif, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, berfokus pada solusi, bukan menyalahkan, memberikan dorongan, bukan pujian. Disiplin positif juga memiliki makna, yaitu disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang yang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif juga merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, motivasi dalam diri intrinsik dan dari luar harus dipaksakan. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, itu berarti seluruh dunia menggunakan ini. Nilai kebajikannya yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Contohnya, profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong kreatif. Itulah harapan dari kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan universal dari institusi pendidikan, salah satunya tadi belajar profil Pancasila. Selain belajar profil Pancasila juga ada yang IBO Primary Your Program, yaitu nilai kebijakan yang dianutnya yaitu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, ini nilai kebijakan yang lain.
yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Jadi nilai kebijakan yang ingin kita sampaikan kepada siswa kita, murid kita itu bukan hanya profil pelajaran Pancasila, tapi semua nilai kebajikan juga kita bisa ambil. Cuma kita biasanya lebih fokus ke belajar profil Pancasila. Untuk kita membuat siswa memiliki pelajar profil Pancasila, memiliki nilai kebijakan, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar ini dimiliki oleh semua manusia karena setiap manusia aslinya itu adalah bertahan hidup. Kemudian butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, rasa penguasaan, inginnya kebebasan dan kesenangan, kayak gitu. Dari siswa yang ada di kelas kita itu bisa memiliki kebutuhan ini. Kemungkinan yang kebutuhan bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Apabila ada siswa yang sakit, otomatis atau tidak makan, otomatis kebutuhan dasar mereka itu berkurang dari bertahan hidupnya belum terpenuhi. Makanya untuk menerima pelajaran pasti susah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa diterima. Kadang ada anak yang tidak merasa dipedulikan, merasa sendiri, berarti dia butuh dirangkul oleh temannya atau bapak ibu gurunya karena dia tidak memiliki kebutuhan dasar. Dia sudah makan, tapi dia merasa dibedakan atau tidak masuk dalam sebuah kelompok, jadi dia kurang kasih sayang. Berikutnya yaitu adalah penguasaan. Setiap orang kita tahu ya, kalau penguasa itulah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Makanya kadang di kelas ada yang sok gagahan ya Bapak Ibu. Nah itu karena apa? Kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia sudah bisa bertahan hidup, sudah diterima. Tapi saya itu pengen berkuasa di kelasnya, makanya kadang-kadang suka semena-mena sama temennya agar dapat pengakuan penguasaan. Kayak gitu. Nanti kalau kita tahu, kita akan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahan dirinya. Kadang anak yang contohnya nih bebas, ada anak yang suka bolak-balik ke kamar mandi. Mungkin dia ngerasa bosan, kalau enggak dia butuh kebebasan. Makanya kalau kita tahu, kita ajak keluar dulu, barangkali butuh bosan di kelas, gitu, butuh kebebasan. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Mungkin terlalu bosan mendengarkan Bapak Ibu berceramah, ada yang suka mau bersendiri. Nah, kita bisa arahkan dengan ice breaking yang kita lakukan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya giliran saya untuk menyampaikan tentang materi yang telah kami pelajari dalam CGP angkatan 11. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Melina itu adalah berkenaan dengan materi budaya positif yang ada dalam modul 1.4. Sebelum saya lanjut, saya amati dari tadi ada agak sepaneng atau suasana kurang wah, atau mungkin kita merasa bosan atau merasa penat. Mohon izin untuk kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bersedia Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Mungkin ice breaking ini belum pernah panjenengan lakukan di lingkungan sekolah kita. Ice breakingnya apa sih? Ice breakingnya adalah
senyum 15 detik. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini Bapak Ibu. Nanti karena bapak-bapaknya cuma satu, bapak-bapaknya sendiri aja. Mohon nanti untuk berpasangan Ibu kepala sekolah monggo cari pasangan Bu Umi, Bu Umi, Ibu ini dengan Ibu Nunung, Ibu Siti Mubarakah dengan Ibu Pani. Jadi nanti panjenengan berpasangan berhadapan, senyum selama 15 detik. Ketika saya sudah mulai menghitung 1, 2, 3. Tadi kan saya menghitung Bu. Panjenengan nanti senyum dan usahakan dalam senyum giginya kelihatan. Jadi giginya kelihatan senyum. Jadi bisa dicontohkan seperti ini. Nah, nanti panjenengan senyum berhadapan, usahakan jangan tatap mulutnya. Nanti kalau tatap mulutnya lucu. Jadi tatap matanya saja, pandangan mata. Sudah siap Bapak Ibu, sudah tahu? Monggo. Apunten, monggo silakan. Berhadapan, di situ juga boleh. Berdiri. Mas Mode di situ saja nanti dalam hitungan ketiga panjenengan senyum. Siap nggih? 1, 2, giginya kelihatan nggih? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terima kasih. Itulah ice breaking. Mudah-mudahan dengan ice breaking suasana kita menjadi sedikit berbeda nggih. Tadi dalam ice breaking itu perintahnya hanya senyum, tetapi malah tertawa. Nah ini malah lebih bagus. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari di modul 1.4, itu terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Bahwasanya konsep motivasi atau tujuan, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Jadi yang namanya perilaku, perbuatan itu jelas memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Saya yakin semua orang dalam melakukan aktivitas jelas memiliki tujuan. Contohnya, saya pergi mengajar ke sekolah, jelas saya memiliki tujuan. Nah, tujuan ini bisa datang dari eksternal dan bisa datang dari internal. Misalnya, saya berangkat mengajar ke sekolah karena ada tujuan eksternal, ya biar saya mendapatkan honor. Nah, ini berarti kan karena kita mengharap mendapatkan honor. Tetapi kalau internal, saya berangkat ke sekolah ya karena saya ingin mengajar siswa-siswa saya. Nah, inilah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Selanjutnya, ini ada teori motivasi perilaku manusia yang seperti tadi saya sebutkan bahwa teori motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini di mana mereka seseorang melakukan sesuatu, melakukan perilaku
itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka melakukan perilaku tersebut karena dari motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga datang dari eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk menciptakan disiplin positif, maka inilah yang harus kita tekankan pada siswa-siswa kita, pada murid-murid kita, yaitu motivasi internal. Karena motivasi internal ini adalah memiliki tujuan disiplin positif, di mana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Bisa juga dikatakan seperti ini, seorang guru datang lebih awal sebelum pukul 7. Seorang guru ini mungkin ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternalnya apa? Motivasi eksternalnya mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di absen saya itu tidak telat. Nanti kalau saya absennya telat, nanti saya dapat hukuman. Nah, ini ada. Nah, kemudian ada juga mungkin guru yang datang lebih awal tepat waktu itu karena memang memiliki motivasi internal, yaitu tadi tujuan disiplin positif. Ya memang karena guru itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka datang ya tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari motivasi internal. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu kita itu pintar untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal, di mana motivasi internal ini tujuannya adalah menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan yang eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini menurut Alfikon. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek, mengurangi ketepatan, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi motivasi intrinsik, tidak efektif, mematikan kreativitas, menghukum. Jadi pada intinya memberikan sebuah penghargaan kepada siswa itu artinya sama dengan menghukum siswa. Mungkin saya dan panjenengan pernah memberikan penghargaan kepada siswa kita. Siapa yang berani maju? Siswa maju. Tak kasih permen 1. Nah, itu memberikan hadiah. Pada dasarnya kegiatan seperti ini sama saja dengan memberikan hukuman. Jadi konsep ini yang akan kita buang. Jadi tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa berupa hadiah semacam itu. Saya juga dulu ya pernah, tapi ya tidak sering-sering. Paling hadiahnya cuma permen, duit 1.000. Nah, siswa senang sekali ini buat PS. Dulu pernah,
Tapi ini pada dasarnya tidak boleh. Karena apa? Karena memiliki dampak. Contohnya merusak hubungan. Ya. Bisa merusak hubungan dengan adanya penghargaan. Siapa yang berani maju depan kelas? Fani Indriani maju terus, otomatis yang dapat hadiah yang maju terus. Nanti Ibu Siti Mubarakahnya tidak memiliki kesempatan. Oh, cuma maju depan terus. Nah, akhirnya bisa merusak hubungan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan disiplin positif, ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kalau hukuman ini tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Misalnya ada siswa kita yang di kelas tidur, malah turu tidur. Ingat, bangun, kamu keliling lapangan. Nah, itu berarti datangnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman ini biasanya murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, karena memang dari guru yang menghukum. Jadi siswa tidak bisa apa-apa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, jadi hukuman itu bisa hukuman fisik. Ya, fisik itu secara langsung, misalnya kita lempar pakai penghapus. Ya, atau psikis ini bisa juga mengancam. Awas, kamu tidak masuk 3 hari lagi, tidak akan naik kelas. Nah, ini ancaman berarti hukuman, ya, mengancam. Ini juga berkaitan dengan disiplin positif. Nanti imbasnya tidak akan terjadi. Ini maksudnya nanti ke identitas gagal. Tidak akan terjadi disiplin positif. Kemudian yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi dan restitusi ini nanti masuknya ke identitas sukses. Ya, kalau ini hukuman identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi ini identitas sukses. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah memang direncanakan, disepakati antara guru dengan murid. Ya, sudah disepakati. Murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan identitas sukses yang kedua adalah restitusi. Restitusi ini juga ada 2. Yang pertama restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang kedua restitusi segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, ini lebih baiknya adalah dengan restitusi, bukan dengan hukuman. Walaupun bisa dengan konsekuensi, tapi akan lebih baiknya itu dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Caranya seperti apa? Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang diharapkan adalah dengan restitusi. Nah, di sini ada pernyataan tindakan guru ini ada banyak. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mohon dilihat, dibaca. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini mohon maaf kurang tulisannya. Jadi murid disuruh tidak untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat jawabannya apa sih? Nah, jawabannya tadi saya lihat dari sini semua ini benar semua. Tadi yang terakhir cuman yang terakhir. Ini ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ya, materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi seorang guru ini pada dasarnya memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, seperti apa sih penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, jadi seorang guru yang memiliki sifat penghukum itu cirinya menghardik, menyakiti, nunjuk-nunjuk. Kamu ya berangkatnya telat terus, kamu ya tidak selalu mengerjakan PR. Berarti nunjuk-nunjuk. Ini termasuk penghukum. Nah, dampaknya ada. Dampaknya pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif. Siswa mengulangi kesalahan lagi dan menyimpan dendam. Jadi siswa di penghukum di gurunya seperti itu, ya mana-mana mengulangi kesalahan, mana-mana mengulangi kesalahan dan akan menyimpan dendam selamanya loh Bapak Ibu. Termasuk saya juga ingat dulu waktu saya SD pernah dihukum oleh guru saya, ya, dihukum, dicubit, lapor sampai sekarang itu masih teringat. Nah, oleh karena itu kita hati-hati sebagai seorang pendidik, kita harus menghindari yang namanya penghukum. Kemudian yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dari yang bisa dilakukan pembuat merasa bersalah. Biasanya berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam. Dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya posisi guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun
selalu berupaya mengontrol siswa melakukan pendekatan. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Dampak pada siswa adalah siswa akan bergantung atau tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Contoh, ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR. Kamu orang tidak mengerjakan PR, nah tidak wis apa. Ini masuk dianggapnya sebagai teman. Nah, dampaknya apa? Dampaknya si siswa ini nanti akan bergantung kepada guru kita karena merasa wah guru saya teman saya seperti itu. Nah, kemudian pemantau guru pada posisi sebagai pemantau biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau adalah memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampak bagi siswa dari posisi pemantau adalah menitik beratkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir adalah guru pada posisi sebagai manajer. Biasanya itu guru mempersilahkan siswa atau murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling diharapkan ini adalah guru sebagai manajer, di mana apabila ada anak melakukan kesalahan, posisi guru ini harus sebagai manajer. Guru itu harus mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi semuanya diterapkan. Kasusnya itu satu. Kasusnya apa? Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, biasanya kalau kita guru penghukum, tindakannya adalah siswa disuruh mencabut dan membuang sampah. Sana kamu tidak memakai atribut, membuang sampah 10 kali, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru bisa berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ibu guru hanya memberikan perkataan seperti itu saja. Selanjutnya posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Selanjutnya materi yang berikutnya adalah ada keyakinan kelas. Apa sih definisi dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti yang kita lihat bahwa dulu itu di kelas-kelas ada tulisan peraturan kelas. Nah, ini akan lebih baiknya itu diganti menjadi keyakinan kelas. Dan untuk menciptakan keyakinan kelas itu juga tadi ada prosesnya. Seperti tadi di awal sekali saya lihat dari pemaparan Ibu Melina, itu ada prosesnya dalam membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Di sini ada pematik pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bu Umi barangkali menjawab. Mengapa Bu kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar lebih aman katanya. Halo Bu, Ibu luar sekolah. Ya, yang paling benar yang ideal ya sadar diri untuk menggunakan itu untuk
untuk keselamatan. Kalau Ibu Pani terserahmu jawabannya agar tidak ditilang polisi, boleh, terserah. Apa Bu Pani kira-kira? Biar tidak ditilang polisi, ya bebas. Namanya pertanyaan, semua orang punya pikiran beda-beda. Kemudian di sini ada, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Nah, betul sekali tadi jawaban Bu Pani, Bu Umi, Bu Siti itu betul sekali. Tapi yang saya kira itu, saya yakini ya, itu mengapa kita mau memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ibu Siti ini demi keselamatan ya. Umi tadi apa Bu? Ada lebih aman. Kalau kita sudah meyakini itu, bahwa saya yakin kalau menggunakan helm pasti aman, pasti selamat, barangkali nanti terjadi kecelakaan saya pasti akan selamat. Kalau kita sudah meyakini ini, kita yakin insya Allah ini berarti tumbuh motivasi intrinsik ya. Berarti memang untuk kesadaran kita, insya Allah keyakinan ini akan kita laksanakan. Jadi ya akan kita laksanakan karena sudah yakin. Nah begitu pun dengan peraturan kelas. Kalau kita sudah meyakini adanya keyakinan kelas ini demi keselamatan, demi apa? Ya kita pasti akan melaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar peraturan saja. Jadi si siswa ini memiliki tujuan. Oh, dari keyakinan kelas ini ternyata memiliki nilai yang harus kita laksanakan. Selanjutnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Tadi sebenarnya di awal sudah dijelaskan oleh Bu Melina cara membuat keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan kalimat sifatnya lebih abstrak dan lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya ditinjau ulang. Peraturan kelasnya diubah menjadi kalimat positif. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang lari di dalam kelas atau koridornya kita ganti berjalan di dalam kelas dan koridor. Seperti itu. Dalam membuat keyakinan kelas ini hendaknya dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak boleh makan saat jam pelajaran, ya diganti makan pada saat jam istirahat, ya boleh seperti itu. Intinya menggunakan bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat membuat. Jadi panjenengan sebagai bapak ibu guru itu memang perlu diadakan membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa bapak ibu. Kelas 1 yang membuat kesepakatan dengan siswa kelas 1, kelas 5 dengan siswa kelas 5 membuat kesepakatan kelas. Karena yang namanya di dalam kelas, siswa itu pasti memiliki impian kelas. Kamu pengen kelas kita seperti apa? Pengen kelas kita yang bersih, nyaman, pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini mereka itu memiliki impian kelas. Makanya kita harus adakan kesepakatan kelas dengan cara apa? Dengan curah pendapat dengan siswa. Nanti siswa diberi kesempatan untuk mencurahkan pendapatnya. Saya pengen kelas yang seperti ini, saya pengen kelas yang seperti ini. Nah setelah membuat kesepakatan kelas, nanti disepakati dijadikan keyakinan kelas. Kalau dulu waktu saya SD itu biasanya peraturan kelasnya cuma dari gurunya membuat papan peraturan kelas, itu yang membuat gurunya dulu. Nah kalau sekarang kita ubah dengan membuat keyakinan kelas. Nah selanjutnya ini ada dokumentasi video saya ketika membuat
keyakinan kelas dengan siswa kelas 5, sebenarnya dokumentasi videonya itu banyak sekali. Karena ketika membuat proses keyakinan kelas itu memakan waktu yang banyak berdiskusi dengan siswa, tapi ini saya hanya dipotong ya biar lebih cepat, tetapi ini sifatnya hanya sebagai dokumentasi, menampilkan dokumentasi di Bapak Ibu. Silakan kalau sudah diskusi nanti bisa ditulis ya, pakai bolpen ya. Dari keyakinan yang sama silakan kalian tanyakan di nanti di sini kolom kanan, kemudian di kolom yang ini dan juga di A. Nah, ini hanya sekedar dokumentasi Bapak Ibu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita adakan curah pendapat dengan siswa. Jadi siswa kita itu pengen kelas kita kelas yang seperti apa, bisa diskusi dengan temannya. Nanti kemudian bisa menggunakan itu tadi yang ditempel ya. Setelah itu apa Bu namanya Bu? Saya lupa. Ya, sticky note ya, nanti ditempel. Setelah itu kita kaji ya, kita kaji dari curah pendapat itu. Usahakan jangan ada keyakinan kelas yang mengandung kalimat negatif. Setelah kita kaji kemudian nanti siswa disuruh tanda tangan semua untuk menyepakati keyakinan kelas yang telah buat ya. Jadi siswa disuruh tanda tangan, gurunya pun sama ya. Ini dalam video sebenarnya ada siswanya tanda tangan, tapi karena terlalu panjang jadi saya potong saja. Selanjutnya ini mungkin materi yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan ya. Ini ada materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bahwasanya tadi untuk menciptakan disiplin positif ada yang namanya restitusi 5 posisi kontrol dulu, dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya, di mana langkah-langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi menstabilkan identitas. Kita sebagai seorang guru itu bisa dengan berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Guru bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kan kita sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, pertama tadi kan langkah segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan
kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang namanya membuat kesalahan itu merupakan proses dari pembelajaran. Nah, dalam menstabilkan identitas, guru itu bisa berbuat salah itu wajar, nah. Tidak ada manusia yang sempurna, nah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti tadi dijelaskan oleh Bu Melina bahwa kita itu memiliki kebutuhan dasar, ada 5 tadi. Kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, tentunya mereka karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Nah, guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Guru bisa berkata apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama oleh kita, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Dan mungkin ini adalah materi yang terakhir, tetapi sebelum materi ini ditutup, ini ada dokumentasi video saya terkait segitiga restitusi. Jadi ada sebuah kasusnya ada siswa anak kelas 5. Ketika mau mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional daerah, tetapi yang lain berdiri sambil nyanyi, tetapi ada salah satu siswa ikut nyanyi tapi sambil mengerjakan PR, dia berdiri. Nah, kasusnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi dengan segitiga restitusi? Nanti akan saya tampilkan dalam video. Itu kasus yang pertama. Ada lagi kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ada siswa sedang melakukan kebiasaan Asmaul Husna, tetapi ada salah satu siswa ternyata sedang makan. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi dengan segitiga restitusi? Nanti akan ada dalam video. Berikut videonya. Kemudian Mbak Awer tahu kenapa ini? Kenapa? Mengerjakan PR pada saat pembelajaran itu perbuatannya ini ya. Setiap orang itu belajar memiliki kesalahan, ya. Bapak juga masih pernah melakukan kesalahan. Dari awal bukan satu-satunya anak yang mengerjakan PR pada saat jam pelajaran. Pastinya Mbak Oleh membicarakan kenapa Mbak Oleh mengerjakan PR pada saat
dan badan. Apa alasannya Mbak Aurel? Wah, jadi Mbak Aurel cuma mengatakan karena malam berkali-kali mau diri. Nah, dari kesalahan Mbak Aurel, kira-kira sudah sesuai apa tidak dengan keyakinan kita? Iya, Mbak Aurel sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, sekarang Mbak Aurel masih ingat apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Apa saja? Betul. Kira-kira apa yang akan Mbak Aurel perbaiki untuk saat ini? Bagus sekali. Nah, kira-kira setelah Mbak Aurel itu perbaiki kesalahan ini, Mbak Aurel akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, karena Mbak Aurel sudah menyadari kesalahannya dan akan berubah, kira-kira Mbak Aurel akan berubah mulai kapan? Bagus sekali. Sekarang Mbak Aurel sudah kembali bersama saya. Nah, tahu kenapa Bapak panggil ini? Kenapa? Makan pada saat jam itu perbuatan yang benar. Ini merupakan dokumentasi segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini dokumentasi saya. Nah, pada intinya kami dari Bu Marina ini adalah dalam rangka menyampaikan materi yang telah kami dapat dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4, dan kami berdua mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada panjenengan, kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami, kemudian kepada rekan-rekan guru juga selalu mendukung kami, dan atas kesediaannya hadir di dalam acara diseminasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah buat kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan panjenengan semua. Sebelum saya akhiri, monggo barangkali ada tambahan dari Bu Marina. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya barangkali dalam penyampaian kami kurang dipahami, karena sifatnya saya juga masih lagi dalam pendidikan, lagi pembelajaran, karena materinya itu sangat luar sekali banyaknya. Saya juga sampai mumet untuk mempelajari materi yang sebegitu banyak, tetapi waktunya singkat. Jadi ya kalau saya kurang paham ya memang mungkin belum paham ya, seperti itu. Jadi barangkali ada penyampaian yang kurang pas dan ada sesuatu yang kurang pas, mohon dimaafkan. Apa nih Bapak Ibu? Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.